Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Herapan. Saya sebagai salah satu guru yang bertugas di Kota Bandung. Lebih tepatnya di SDN 139 Sukarasa. Di sini saya ingin ikut serta untuk memeriahkan acara GTK Hebat Jambore Kemdikbud dalam bidang kategori inovatif. Meminta izin sedikit cerita bahwa pada dasarnya majunya suatu bangsa tidak bisa dikatakan ketika SDM-nya juga maju. Unggulnya bangsa dikatakan ketika SDM-nya juga unggul. Dan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM itu sendiri adalah lewat pendidikan. Pada saat ini, faktor penghambat untuk menciptakan SDM itu kemarin-kemarin dikarenakan adanya pandemi COVID yang menyebabkan banyak aspek yang terkena dampaknya. Salah satu aspeknya yaitu dalam aspek pendidikan, di mana pandemi COVID ini menyebabkan kita mengalami lost learning, sehingga kualitas SDM di Indonesia menjadi lebih jauh untuk dikatakan tujuan kita mencapai generasi emas. Sehingga perlu adanya suatu gebrakan, dorongan, suatu inovasi dari kita semua demi menciptakan kualitas pendidikan lebih baik lagi, demi menciptakan kualitas Indonesia lebih maju lagi, khususnya dalam konteks pendidikan. Salah satu caranya yaitu lewat siswa penggerak. Sedikit cerita, siswa penggerak itu apa? Siswa penggerak adalah salah satu inovasi dari saya yang ikut serta melibatkan siswa untuk berupaya menciptakan pendidikan di Indonesia lebih baik lagi. Jadi siswa itu kita buat sedemikian rupa menjadi agen perubahan sedini mungkin, melibatkan siswa untuk ikut serta ngasih informasi, memberikan ilmu, ngasih gambaran kepada teman-temannya bagaimana menciptakan Indonesia lebih baik lagi. Hal ini sejalan dengan kurikulum Merdeka, kurikulum nasional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pada hakikatnya siswa itu bukan tabula rasa. Siswa memiliki potensi bakat minatnya di dalam siswa itu sendiri, sehingga kita harus bisa memanfaatkan segala bakat dan minat mereka demi menciptakan pendidikan kualitas pembelajaran lebih baik lagi, yang nantinya dalam proses pembelajarannya kita akan melaksanakan pembelajaran secara diferensiasi, mengikuti alur proses berpikir mereka atau learning trajectory mereka. Karena mereka unik, pola pikir mereka juga unik, sehingga nantinya proses pembelajaran lebih diferensiasi lagi, lebih memfasilitasi pola pikir mereka lebih berkualitas kembali. Bagaimana sih Pak cara untuk membuat siswa penggerak itu sendiri? Yang pertama langkahnya yaitu dengan merumuskan tujuan. Tujuannya kita anak-anak ingin belajar apa? Contoh konkretnya misalkan anak-anak kita pengen bisa tentang memahami konteks perkalian. Sehingga yang pertama salah satu caranya yaitu dengan merumuskan tujuan. Mau dibawa kemana anak didik kita. Setelah itu langkah yang keduanya yaitu dengan cara meramu langkah-langkah rencananya. Tujuannya kita sudah dapat, langkah-langkah konkretnya seperti apa? Langkah-langkah konkretnya yang pertama yaitu dengan diskusi bersama siswa sebagai agen perubahan. Kita bisa mendapatkan beberapa informasi, beberapa pola pikir mereka, beberapa sudut pandang mereka dalam mengatasi permasalahan di perkalian. Sehingga dengan melibatkan siswa kita bisa tahu cara yang lebih efektif untuk bisa mencapai tujuan yang ingin direncanakan. Setelah dengan diskusi dengan siswa, melibatkan siswa yang notabene-nya siswa yang udah aktif, pasif, siswa yang kemampuannya ada di atas, siswa yang masih berkembang. Setelah itu kita merumuskan hipotesis learning trajectory mereka. Setelah kita berdiskusi dengan mereka, kita membuat kira-kira hipotesis mereka anak-anak bisa untuk menyelesaikan soal-soal perkalian lewat cara apa saja. Salah satu caranya misalkan boleh dengan cara perkalian adalah penjumlahan berulang, perkalian dengan menggunakan nilai tempat, perkalian dengan cara bersusun, atau perkalian dengan cara garis. Ketika kita memiliki bekal-bekal cara yang dari penjelasan anak-anak, kita bisa membuat hipotesisnya
dalam bentuk nantinya di desain pembelajaran, atau lebih tepatnya dalam bentuk nantinya sintak-sintak langkah pembelajaran yang ingin kita laksanakan di kelas. Setelah itu kita menuliskan rencananya dalam suatu RPP atau modul, dan jangan dilama-lama, langsung saja kita laksanakan ALT-nya atau alur learning trajectory-nya. Kita jalankan rencana yang sudah kita susun sedemikian rupa sesuai dengan perencanaan ideal yang ingin kita capai. Lanjut, setelah kita mempersiapkan, melaksanakan langkah-langkah learning trajectory-nya, kita bimbing peserta didiknya untuk ikut serta menjadi siswa penggerak. Jadi kita siapkan peserta didiknya, latih mereka untuk senantiasa ikut serta menjadi guru. Mereka akan berbagi ilmu mereka tentang cara-cara memecahkan konteks permasalahan perkalian di kelas. Sehingga logikanya ketika anak-anak diajarkan oleh rekan sebayanya, rekan seumurannya yang notabene-nya pola pikir mereka masih sama, kemungkinan besar tujuan pembelajaran bisa lebih cepat tercapai. Setelah kita mempersiapkan peserta didiknya, melatih mereka, jangan dilama-lama, langsung laksanakan siswa penggeraknya. Dilaksanakan siswa penggeraknya, ikut serta siswa dilibatkan sebagai guru untuk menjelaskan suatu materi konteks permasalahan dalam matematika yang insya Allah nantinya akan bermanfaat bagi mereka, sehingga mereka bisa berbagi ilmu mereka, mengajarkan kepada mereka nilai-nilai saling berbagi dan empati untuk menciptakan pendidikan di Indonesia lebih baik lagi. Setelah kita melaksanakan prosesnya, jangan lupa dalam proses pelaksanaannya kita ikut serta untuk merekam, mengedit dan upload video siswa penggerak sedang mengajar di kelas. Kenapa harus direkam, diupload? Untuk berbagi kepada orang-orang lain di sana agar mereka ikut serta bergerak demi pendidikan di Indonesia lebih baik lagi. Dalam hal ini, siswa penggerak mengajarkan banyak hal. Berpikir kritis agar mereka senantiasa mencari cara untuk memecahkan suatu permasalahan yang akan dia hadapi. Selain itu, ini juga sejalan dengan nilai-nilai yang ada di dimensi profil pelajar Pancasila. Mengajarkan mereka untuk nilai-nilai afektif dalam konteks bergotong royong, beriman dan bertakwa, saling membantu, kreatif menemukan solusinya tergantung dari pola pikir mereka. Sehingga insya Allah dalam kegiatan siswa penggerak ini tujuan akhirnya yaitu untuk ikut serta melibatkan siswa agar siswa itu menjadi agen perubahan sedini mungkin, menjadi sosok untuk yang bisa merubah Indonesia lebih baik lagi, khususnya dalam konteks pendidikan. Manfaatnya bagi guru, saya selaku guru di SDN 139 Sukarasa ikut terbantu dengan adanya program ini, ikut terbantu dengan dibantu oleh pola pikir mereka yang unik, sehingga yang awalnya saya tidak tahu cara untuk menyelesaikan permasalahan perkalian, ada masukan, ada ide dari mereka, saya ikut terbantu agar kualitas pembelajaran lebih bermakna lagi, lebih sesuai dengan pola pikir mereka. Selain itu manfaatnya untuk siswa bisa lebih, pembelajarannya lebih bermakna lagi, pembelajaran dengan menggunakan sistem rekan sebaya di mana mereka bisa belajar dari teman-temannya. Dan manfaat bagi siswa, khususnya juga bagi saya, kita bisa senantiasa berbagi ilmu yang nantinya akan menjadi amal jariah untuk kedepannya nanti. Mudah-mudahan inovasi ini bisa membuat ibu bapak semua terinspirasi, terinovasi lagi, melaksanakan siswa penggerak di sekolahnya masing-masing. Salam hangat dari saya selaku guru yang sama-sama ikut serta untuk berusaha menciptakan pendidikan di Indonesia lebih baik lagi. Siswa penggerak SDN 139 Sukarasa, Guys, kebetulan saya menjadi siswa penggerak hari ini. Saya akan mengajarkan tips perkalian. Yang pertama ada pertambahan berulang. Pertambahan berulang adalah perkalian yang menambahkan angka secara ulang sesuai dengan dikali berapa.
Misalkan contoh ada pertanyaan. Misalkan ada contoh perkalian 132 dikali 3. Kalian menambahkan angka 132 sebanyak 3 kali. Jadi 132 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi ini jawabannya. Yang kedua ada nilai tempat. Nilai tempat mengerjakannya seperti ini. Angka 1 disebut angka 3 disebut angka 2 satuan. Masing-masing angka tersebut dikali berapa? 100 dikali 3 30 dikali 3 2 dikali 3 masing-masing angka yang sudah dikali ditambahkan 0 tambah 0 tambah 0 0 tambah 9 turunkan 3-nya. Nah, samakan. Yang ketiga ada cara bersusun. Cara bersusun seperti ini. 2 kali 3 3 kali 3 1 kali 3 Nah, yang terakhir ada cara menggunakan garis. Kalian tulis garis-garis sesuai urutan angka. Yang pertama ada 1 garis, yang kedua ada 3 garis, yang ketiga ada 2 garis. Lalu kalian tulis garis miring sesuai dikali berapa. Sekarang ada angka 3, kita tulis angka 3. Nah, lalu kalian titik-titikkan garis yang bertemuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6. Sini. Di sini ada 9. Di sini ada 3. Nah, sama kan? Sekarang coba kerjakan soal dari 5. Kerjakan soal yang diberikan oleh Bapak Napis. Caranya gimana Bapak Napis? Caranya adalah coba berulang 3, 1, 2. Jadi caranya boleh dengan berbagai macam cara yang kalian menurut kalian itu mudah. Benar Bapak Napis? Benar. Kerjain sok mulai dari sekarang. Kerjain dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kesimpulan video dari saya, yaitu saya membuat inovasi berupa siswa penggerak, di mana siswa penggerak ini menjadi sebuah agen perubahan, ikut serta untuk menciptakan pembelajaran pendidikan di Indonesia lebih baik lagi. Manfaatnya bagi guru senantiasa terbantu dikarenakan siswa juga ikut serta untuk menciptakan proses pembelajaran lebih bermakna lagi, lebih bagus lagi. Manfaatnya bagi siswa menjadi lebih berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan dalam konteks pembelajaran matematika di sekolah. Manfaat lebih lanjutnya, siswa ikut serta terasah dalam setiap aspek nilai-nilai di dalam profil pelajar Pancasila, seperti nilai-nilai bergotong royongnya, nilai empati untuk senantiasa membantu,
serta nilai-nilai lainnya yang ada di profil pelajar Pancasila. Demikian video inovasi dari saya, semoga bermanfaat. Ayo bergerak bersama demi menciptakan kualitas pendidikan di Indonesia lebih baik lagi. Mengabdi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ilham, ASN di Kota Indramayu, berdinas di UPTD SDN Karangsari, ikut serta melaksanakan program siswa penggerak dari PAWAFI dengan memperhatikan learning trajectory siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Abdul Rahman, aparatur sipil negara dari Kabupaten Garut yang berdinas di SDN 2 Banyuresmi. Akan melaksanakan program dari siswa penggerak dari Bapak Wapi yang memperhatikan dari learning trajectory. Oke, anak-anak, anak hebat? Siap! Hebat? Bisa! Hebat? Juara! Kita siswa penggerak